mengidentifikasi penyakit terhadap tanaman terong. Saya Maura Fadlanisa dengan NIM akhir 161. Saya Desi Nurhaka Kamila dengan NIM akhir 171. Saya Nabila Aura dengan NIM akhiran 178. Nama saya Zawananda Iding Tias dengan NIM akhir 181. Saya Saiki Angelina dengan NIM akhir 185. Saya Nabila Apriyasari dengan NIM akhir 192. Kita akan mengidentifikasi penyakit pada tanaman terong. Kami melakukan pengamatan di Kampus 1 UPN Veteran Yogyakarta, tepatnya di belakang gedung agroteknologi. Tanaman terong yang kami amati mengalami penyakit yellow leaf curl yang disebabkan oleh Gemini virus dengan vektor Bemisia tabaci. Gejala dari penyakit ini adalah adanya bercak berwarna kuning pada daun yang kemudian dapat meluas. Daunnya akan mengkerut atau menggulung. Daun tanaman menjadi kerdil karena proses fotosintesis yang terganggu, dan satu tanaman hanya akan menghasilkan satu buah dengan ukuran kerdil. Penularan virus Gemini pada terong biasanya melalui serangga vektor Bemisia tabaci atau kutu kebul. Kutu kebul menghisap getah dari tanaman terinfeksi, dan virus ini dapat bertahan dalam tubuh kutu selama hidupnya. Setelah terinfeksi, kutu kebul dapat menularkan virus ke tanaman sehat saat berpindah tempat. Pengendalian penyakit yellow leaf curls pada tanaman terong dapat dilakukan dengan menanam benih berkualitas yang tahan terhadap virus atau serangga vektor. Lalu dengan eradikasi, yaitu dengan memotong dan membakar bagian tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Lalu bisa juga dengan fungisida yang bahan aktifnya berupa chlorothalonil, azoxystrobin, difenoconazole, atau propinep. Tanaman terong yang kami amati juga mengalami penyakit bercak kering. Gejala dari penyakit ini adalah munculnya bercak-bercak dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Bercak ini biasanya berwarna coklat atau abu-abu dengan lingkaran konsentris di bagian tengahnya menyerupai bentuk mata banteng. Selain itu, terdapat lingkaran cahaya berwarna kuning cerah di sekitar bercak. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Alternaria solani. Jamur ini biasanya menginfeksi tanaman melalui luka-luka kecil pada tanaman, seperti luka akibat serangga atau kerusakan mekanis. Selain itu, spora dari jamur dapat terbawa angin dan menginfeksi tanaman di sekitarnya. Cara pengendaliannya yaitu dengan sanitasi, yaitu dengan membersihkan lahan tanam dari sisa-sisa tanaman yang terinfeksi dan gulma. Lalu bisa dengan melakukan rotasi tanaman dengan jenis tanaman yang tidak rentan terhadap penyakit ini. Lalu dengan menggunakan benih varietas unggul dan bebas dari penyakit, dan juga bisa juga dengan mengendalikan hama yang dapat menyebabkan luka pada tanaman. Dan yang terakhir dilakukan dengan pemberian pupuk yang seimbang. Selanjutnya ada perhitungan intensitas penyakit. Perhitungan ini membantu dalam merencanakan pengendalian penyakit yang akan dilakukan. Terdapat 5 skala kerusakan, yaitu skala 4 untuk kerusakan tanaman yang lebih dari 75%, skala 3 untuk kerusakan tanaman antara 50-75%, skala 2 untuk kerusakan tanaman antara 25-50%, skala 1 untuk kerusakan tanaman kurang dari 25%, dan skala 0 untuk tanaman yang tidak mengalami kerusakan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa jumlah tanaman terong yang diamati adalah 26. Dari 26 tersebut, terdapat 24 tanaman dengan skala 0 dan 2 tanaman dengan skala 4. Perhitungan ini dilakukan dengan rumus I sama dengan sigma N kali V dibagi Z kali N dikali 100%. I adalah intensitas penyakit, N adalah jumlah tanaman yang terserang penyakit, V adalah skala kerusakan, Z adalah skala kerusakan tertinggi, dan N besar adalah total tanaman yang diamati. Maka diperoleh hasil 7,69% dengan intensitas penyakit ringan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, bye-bye.